santet. Iya. Mungkin dia kayak satu kena gitu kan, udah masa diekspos biar dia meninggal. Benar. Karena kan orang itu kayak orang itu Orang-orang lama ini dia banyak ilmunya, kalau kalian tahu. iya. Ilmunya. Aku tahu tempo apaan. Kan abang bilang kan selingkuh gitu ya, selingkuh gitu. Aduh, kok bahas ini? Kok bahas ini? Kok bahas ini? Pemikiran loh, pemikiran. Kenapa Belanda nggak pernah terekspos santet ya? Itu mungkin karena di pikiran dia itu nggak ada gitu. Di negara dia itu santet itu nggak ada. Cuma di Indonesia yang punya gitu. Misalnya gitu kan dia disantet, dikirim paku itu kan. Ya udah operasi, ambil pakunya lumayan. Mungkin dia ketelan dulu pas waktu tidur gitu. Gitu dia mikirnya gitu. Dia mikirnya kayak gitu Meskipun padahal pakunya kok mungkin bisa tertelan banyak ini ya, nggak mungkin. Tapi dia tetap itu emang ada. Oh itu ya. Makanya kita hidup. Jadi ini usaha kau ini lancar kan? Apa mungkin nanti bakal besar kan? Mungkin pasti ada orang yang sirik. Gini loh Pak, kaulah sebagai manusia yang orang lain, kok dia enak kali ya nyari duit ya? Nanti tak ada cabangnya gitu. Kok aku nggak bisa ya? Awak nyoba, Gagal. awak nyoba, kok sepi gitu kan? Dia kok ini pasti dia pakai ini. Aku harus pakai. Nah tadi kalau kalian nengok agak apa ya, misalnya Ustadz Danu kan itu kan tahu kan? Nah itu dia baru naik itu kan? baru naik, dia udah lama naik. Cuman ya sekarang mungkin lagi boomingnya dia, gara-gara ya banyak yang diobatin dia itu cuman pakai doa dari mulut dia aja dia udah setannya udah kabur. Tapi itu kayaknya dia pakai pusaka bang. Kayaknya iya. Karena pun sebenarnya gini bang, kalau orang yang beriman tuh makin menjauh di daerah kayak gitu. Menjauh dengan hal yang seperti itu. Iya, karena kan kayak kita ambil kisah aja lah kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan, yang menyembuhkan dia dipanggil sama kerajaan karena anak dari raja itu kerasukan. Dia nggak mau datang karena dia nggak mau terekspos gitu hal seperti itu. Jadi kan orang itu selalu kayak orang yang selalu ingin bertasawuf kepada Allah gitu kan. Jadi sendalnya dikasih pas sudah jadi dikasih sendal, klub putri raja itu langsung nggak hilang kerasukannya. Meninggal Imam Ahmad bin Hambal, kerasukan lagi, dikasih lagi sendal, klub. Dibilang sama setan, aku nggak takut sama sendal ini, aku takut sama yang punya sendal ini. Tapi yang punya sendal udah mati. Gitu. Jadi kalau rasa itu kayaknya orang-orang yang kayak gitu tuh, yang sekarang ya mungkin pakai pusaka. Kayaknya, gue kurang tahu sih kayak gitu soalnya tiba-tiba dia ngomong gitu aja bisa sembuh gitu kan, kita langsung percaya gitu. Kalau menurut abang dia pakai jin gitu kan. Kalau menurut dia pakai jin nolong dia itu sirik nggak? Abang nggak? Dia pakai jin. Itu menurut aku sirik karena Sirik, kita kan? cuman berserah diri sama Allah. Walaupun jinnya itu, tapi dia udah sering bilang walaupun jinnya itu Baik, bukan dia Muslim. pakai bahasa Arab segala macem, Muslim lah bahasa. Muslim lah. Ya tetap ya kita Kan arti syirik itu menyekutukan Allah ya, bukan tidak menyembahnya. tapi kembali sama diri kita sendiri. Kadang kayak kita gini kan, kita sama dokter itu baiknya berarti kita percaya sama dokter itu, semua orang ke situ. Kalau saya bang sampai sekarang bang, kalau misalnya berobat nih bang, dok periksa dok, keluar nama aku nggak tahu dok, gue saya sakit. Putus cinta. Kita kan ada juga orang yang masukkan merasuk gitu. Gimana kalau kita Pelet. masuk gitu. Masuk kita. Itu kan ada juga orang. Oh, yang orang-orang jomblo semua hidup itu ya? Orang-orang yang lesu gini gara-gara padahal kita kan nggak tahu itu betul-betul rasukan atau apa gimana. Itu kalau kayak gitu pak, dekat rumahku ada bang. Ada juga kayak Jadi gitu. kabarnya dia sampai sekarang belum nikah. Itu orangnya ganteng kaya kan. Kalau dijodohin sama cewek secantik apapun pasti gagal. Kalau orang yang bisa lihat katanya dia diikuti. Iya, itu kejadian kayak tadi pagi. Ya itu loh Ustadz Danu itu, gue bilang. Jadi ceweknya ini lumayan cantik. Terus yang dijodohin, pas dijodohin sama mamanya pasti nggak jadi. Dia bilang, aku udah hamil, kata dia kan. Rupanya pasti tengok Ustadz Danu, dia itu disantet katanya. Yang nyantetnya itu orang India itu, kata Ustadz Danu itu orang India. Orang asing, padahal orang asing. Tapi kan kalau di Jawa sana kalau kita datang ke dukun kan dukun itu mau bantu. Mau yang mana gitu orangnya. Ya udah mau bakal disantet lah orang itu. Sampai sekarang dia belum nikah cewek itu.
Makanya sama kayak kejadian yang kau bilang tetangga kau itu. makanya saya sampai sekarang bang nggak setuju misalnya kayak ada cewek itu kan ekspor mukanya gitu kan ke Facebook atau apa segala macam. Sebenarnya itu membuat potensi orang itu gampang gitu loh. Dapetin dia, maksudnya bukan dapetin dia orang perjuangan, bukan gitu. Karena kita nggak tahu lah kan dunia ini kayak mana ya. Lawan musuh. Kita tiba-tiba orang dah apa aja gitu kan. Banyak lah kejadian yang aneh-aneh kalau emang kayak gitu. Horor lagi kalau ya, banyak. Pokoknya kalau dari sini itu paling banyak itu hal kecelakaan. Kecelakaan motor, kecelakaan mobil banyak. kalau di sini ya kan jalan namanya lintas. Iya, tapi kan Ya, juga cuman kan kayak tempat lain itu kan jarang gitu kan. Kalau di sini pun sering gitu. Kecuali makanya. tempat gangnya sepi gitu. Gang sepi kan ada juga kayak gitu. Gang sepi tiba-tiba tabrakan kejadian jatuh. Itu kita nggak tahu. dia nggak tahu karena dia nggak teriak, dia udah kecelakaan. Dia pun nggak pernah expose di Kadang-kadang Instagram. yang kan begini. Biasanya kalau ini nggak nampak bahwasanya itu di tengah tuh hantu. Nah, jadi yang ini nampak hantu tiba-tiba dia gini, tiba-tiba tabrakan kejadian. Itu di gang-gang kecil tuh biasanya. Aku pernah dengar cerita gitu. Kalau aku nengok itu aku inget kawan aku namanya Nopal. Dia kalau masuk gang ngebut. Oh iya. Kok jalan lintas malah pelan. Pelan-pelan. Luar biasa. Ada kawan aku. Iya, Nopal. Nopal juga. Tapi ada juga kejadian itu yang gue bilang rumah yang tadi tuh yang dia mau ada pembunuhan di situ. Sholat juga, sholat. Jadi yang nyewa tempatnya itu rumah itu disewain. Jadi orangnya sendiri yang buat rumahnya itu tuh nggak nempatin gara-gara itu dia ada di situ gitu. Di situ tuh rame katanya. Jadi bertahan ibu ini yang nyewa ini selama 6 tahun di situ. Dia hafal surah segala macem lah ya kan. Pokoknya itulah penangkalnya supaya rumah itu nggak dimasukin itu dan dia masang kayak pagar apa namanya pagar itu Bakal pakai garam lah. iya supaya dia keluar dan dia nggak bisa masuk. Nah yang parahnya itu sekarang bukan setannya itu masuk ke rumah itu enggak, jadi setannya itu menghasut tetangga-tetangganya itu supaya dianya itu keluar dari rumah itu. Jadi tetangganya itu benci semua sama dia sehingga dia nggak betah di situ dan dia keluar. Nah, makanya setannya itu masuk lagi ke situ. Seperti itu. Kata yang kau namain. Ya. Jadi sampai sekarang pun rumah itu nggak ada yang nempatin dan pernah ada yang nyewa di rumah itu tuh orang kayak gali paret toh Pak. Gali paret nih. Gali paret. Ini benar kejadiannya. Dia baru nyewa di situ, dia ada deposit uang tuh sebulan kalau nggak salah di situ kan. Nggak lama, cuma 3 hari dia nempatin rumah itu sama anggotanya, mereka langsung pindah. Di situ ada kejadian aneh katanya. Ya aku sih serem denger ya. Dan ibu itu yang tadi cerita yang dia nggak tahan di rumah itu, dia kan masang pagar tuh supaya hantunya nggak masuk. Nah, udah pasang pagar kan, dia sering paling nengok bola api, langsung bola api kayak di film-film itu katanya. Itu kabarnya palasit tuh bang. Malah itu apa? Punya. Kalau di Jawa dia bola api. Pokoknya dia kan itu tangga, aku merinding tuh ceritanya. Dia kan tangga kan lantai 2. Nah di tangganya itu pas turunnya itu lah bola apinya itu naik, bola apinya turun kayak gitu. Terus si kakak itu sering lihat katanya. Si kuntinya itu ibu itu sering ngeliat kok dia sendiri. Kalau yang parahnya lagi kayak anaknya dia bisa tidur di luar rumah padahal dia tidur di kamar. Tiba-tiba dia bangun udah di luar rumah, di luar pintu gitu loh ya kan pintu di luarnya gitu. Kalau berangkat sekolah bagus juga pagi tuh. Nah jelas pasti itu bangun. Nah itu dia selama 6 tahun ibu itu bertahan di situ. Cuman dia rasa aku yang paling lama di rumah itu. Padahal rumahnya itu kan dia dempet sama tetangga. Malah tetangganya itu biasa aja gitu. Kalau menurut aku bang, kalau menurut saya itu nggak bisa kita lepas bang dari tetangga ya. Kita bilang oh dia biasa aja, atau jangan-jangan dia yang membuat sesuatu hal itu jadi nggak biasa. Ya mungkin bisa jadi. Karena kan bang kalau orang jujur kalau aku pun lewat dari situ nih, aku merinding kalau udah malam gini. Kalau tahu kalau sekarang kita mau survei, ayo silakan. Tapi aku nggak berani
Jujur, soalnya emang aku berani, tapi kayaknya terbayang-bayang nantinya, takutnya dia ngikutin kan. Enggak, kalau misalnya emang bilang ting mana lokasinya? Depan rumahku tuh kan ada gang kan. Udah rumah kali aja. Depan rumahku kan ada gang tuh kan, jalan itu kan. Ah. Di sebelah Mie Aceh itu kan ada Oh. jalan kan. Nah, Iya, yang dalamnya ada rumah tapis kan? iya. Rumah gang aja. Yang mana ya bang? Nah, ada simpang 4 itu kan. Hmm. Nah, lurus aja kau pas mau tekongan. Nah, dia pasti tekongannya itu. Tusuk sate. Ah, masuk bisa tuh sih. Dia pasti tekongannya tuh. Iya, pas tekongannya pasti Oh, tekongan. dulu tempat jual galon ya. Enggak, jual gak itu nggak masalah. Jadi yang rumah Dempet 2 ini loh, yang tanah kosong nih sebelahnya dia. Ini tanah kosong, ini sebelahnya. Rumahnya Dempet 2, tingkat 2. Nah, di sini. Dulu dengerin di situ, itu orang pernah nampak situ pocong. Baru mobil. Begini. Jelas. Karena itu warga-warga situ udah pada cerita sih. Ya, kurasa itu ya emang betul-betul melihat gitu. Makanya rata-rata emang rumornya kayak gitu. Karena datang kan, kok bilang, Kang tahan buat sini Kang ya. Kenapa? Ya tahan aja kok bilang. Udah nggak enak perasaan. Beda kalau kita datang tuh kayaknya enak tempatnya gitu. Kayak kamar mandi aja, kamar mandi kan luar. Tahan, berani kok kamar mandi malam-malam. Berani gitu. Oh, pikir gitu. Oh, tahan itu. Makanya itu gini ya, makanya kalau kita udah pernah lihat, kalau kita kuat itu nggak masalah. Tapi kalau kita belum pernah lihat terus tiba-tiba ngelihat kita nggak kuat, itu yang bermasalah. Takut gitu pasti segala macam. Ya kembali sama kita lah, kalau kita kuat kita baca-baca ya nggak masalah. Kalau Bapak Isat kan, dia emang nggak pernah nampak, cuman dia kan Pernah nampak. dia tuh kategori kayak Kang Eja gitu. Dibilang rajin sholat ya Rajin kalau nggak enggak. Enggak gitu kan. Cuman akhir-akhir ini alhamdulillah berubah. Sama pula yang kayak orang Jadi ini kan. jadi Orang nggak pernah sholat. jadi dulu kan dia masih muda. Jadi dia main-main ke rumah abahnya yang di Binjai. Main-main ke rumah paciknya. Cimame namanya, Cimame. Jadi di situ dia pulang jam 1. Jam 2 pulang mah biasa aja. Abah atau kami almarhum nengok gini dari jauh sampai cuman atau kami nggak bilang-bilang gitu. Oh udah lama kali pulangnya gitu. Oh mbak Cimamet gitu. Masuk besoknya gitu lagi. Yang ketiganya 3 hari, yang udah hari ketiga dia bilang sama Pak Cimamet sama atau Mame bisa dulu. Hei kok pulang ke mana kan? Dan sini lah biasa sini. Kalau situ katanya. Kok berani di situ? Kenapa emang ya? Ya apa? Cuman kan biasanya orang nggak berani bilang gitu. Karena pokok-pokok tinggi bang. Biasanya itu ada penampakan bukannya. Di situ ada penampakan. Jadi pas pulang bapak lewat. Bilang bapak lah ini gimana ya, mana aku nggak mau lihat mereka kok. Ya udahlah, cuman dia tahu gitu, kita kan tahu bang kalau abang tengok Iwan, abang ini tengok manusia pasti abang sadar. Iya benar. Nah, kayak awalan yang abang dari jauh gitu pasti bang siapa sih yang aku ini, siapa sih yang aku ini. Iya. Biasa. Kayak abang yang cewek pasti cewek itu tahu. Ya tahu lah kan dia yang nengok. Nggak apa abang yang cewek dari belakang kenapa pasti cewek itu tahu. Dia tahu kalau Kayak- dia karena merasa kayak insting dia itu ada yang lihat gitu. Nah, karena kan kita ngeliat gitu kan, kita macam cuma satu hal gitu ya, macam ada auranya lah gitu, kita sadar gitu. Cuman kalau Isat rasa cuman aman, udah pulang ke rumah lain kali jangan malam-malam lagi bilang aja gitu waktu kami. Cuman kalau rasa Isat kenapa Bapak Isat tuh bisa santai itu gitu kan, nggak diganggu. Isu lain mungkin karena ada tuh. Gitu ya. Kenapa? Karena tuh awak pun meninggal susah, yang ngerti abang kan? Ya. Nah, pas hari itu di rumah sakit Aji pun pas meninggal pun kayak Apa syaratnya? Kayak udah cabut lah. Kita entah syaratnya itu kayak aku mau ini mau Nggak ada, dibawain ini. Kalau abang pikir orang udah sakaratul maut. bukan sakaratul maut lah, kayak udah kritis gitu, Iya. udah nggak sadar, pas disebatin Yasin kayak udah meninggal setengah gitu. Tiba-tiba sembuh seminggu kemudian. Naik kereta lagi ke Binjai bisa.
macam nggak ada sakit, main dong, main gitu. Sampai binje sakit lagi. Nah disitulah katanya, kurang tahu juga, kayak dicabut gitu. Ada macam kayak kris gitu. Kayak hubungan lah. Dicabut juga? Enggak lah. Enggak. Hubungannya gini kan. Dia Ini nih aku suka nih, ini mulai serius. Beladang. Dia kan orangnya kayak bilang macam suluh lah dia bilang. Sulu. Suluh. Dia itu dia di rumah dia dulu ada pohon karet. Dia sendiri menjaga pohon karet. Orang lewat bersih kan? bersih kotor. Orang lewat dia lihat dia itu macam rame gitu. Orang lewat lihatnya macam rame. Misalnya kan punya apa? Mandi pohon karet. Kau ni lewat. Ada suara. Kau ni orang lewat. Dia Kau ni datang. lewat. Tiba-tiba kau melihat aku gitu. Macam rame gitu. Padahal aku cuma sendiri. Nah, padahal cuma sendiri. Itu yang ajaibnya. Jadi aku di bawah pokok pisang, sekarang tadi tebang. Tapi ingat apa pisang? Ini pokok pisang di mimpi awak nih. Gini aku. Jadi kok kayak dejavu gitu ya? Dejavu kan Iya. apa yang kau mimpiin itu nyata gitu nanti. Dia gini awak. Dia nggak pakai doa. Jadi cuman alhamdulillah aja. Indonesia kalau Dia tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi. Tapi ini jujur ya, aku nggak pernah mimpi basah. Sampai sekarang aku nggak pernah mimpi basahnya itu paling ada kawan dulu orang Kristen cantik aku suka, dia masuk Islam di masjid, mimpi basah itu aja. Awak dimaafin pokoknya awak gara-gara marahan, mimpi basah itu aja. Itu aja. Itu memang itu nggak ada lain-lainnya itu nggak mimpi, cuman basah bangunnya kan. Jadi pernah awak dimimpiin sama cewek itu, kuntilanak itu. Dia jadi cewek yang paling cantik sedunia yang pernah awak tengok. Di situ ada muka mau Reva Dijung segala macem. Di situ udah kumpul ngomong, ih cantik kali mah. Aku bilang bidadari. Dia bawa gini. Aku bilang, sampai awak sadar di mimpi. Aku bilang, kau bukanlah orang yang benar-benar sesungguhnya orang yang menjadi orang yang benar-benar aku cintai. Bilang gitu kau. Pergi kau dari hidup aku. Udah, semenjak itu gak pernah mimpi lagi. Oh, mungkin kalau kau bilang yaudah aku mau ikut sama kau, mungkin sekarang kau ikutin gue. Iya. Cuman itu emang banyak. Cuman terasa stigma, Bang. stigma kayak gitu emang banyak. Pasti ada. Apalagi kan ya nggak tahu lah kan sekarang ini kan emang banyak yang kayak gitu kan. Cuman kalau saya bilang bang, ya bagi yang nontonnya, kalau kalian mimpi bahasa itu kalian berarti ada jin yang sama kalian gitu. Percayalah kalian. Buat kalian yang pernah sakit parah gitu kan, yang gila kalian sakit parah. Karena bang, ini jujur lah bang, pas sakit DBD itu, bisa nengok tubuh saya sendiri. Oh Di iya. mimpi itu. Kayak awak nengok diri awak sendiri, awak kira itu mimpi. Gara-gara nonton film Asal Kau Bahagia itulah. Berarti yang kayak apa tuh? Sejadilah mungkin kan. Jadi benar. Orang DBD udah sampai kayak itu udah sampai dibawa ke rumah sakit lah gitu. Udah langsung dibawa ke ICU gitu. Walaupun keluar dari rumah sakit nggak jalan, pakai kursi roda. Pernah juga yang masuk rumah sakit ya. Pernah. Jadi kalau aku bilang intinya itu kita mempercayainya itu ya harus percaya gitu bahwa dia emang ada, tapi jangan dirasakan kali. Udah anggap aja yang dia ada gitu. Udah itu aja sih menurut aku. Kalau di daerah sekitar sini tuh emang banyak. Tapi karena kalau orang awam itu nggak bisa melihat. Paling orang-orang tua yang dulu yang bisa melihat. Jadi syaratnya tuh guys kalian harus tua. Nggak harus kuat. Emang dia harus kuat kan. Kalau nggak dia nggak bisa kerja bos. Harus kuat apa ini? Ya nggak tahu. Ya. Pokoknya kuat lah Aduh. gitu. Ya. Kuat makan. Ya kalau di rumah bang tuh yang suara kuntilanak tuh yang betul-betul mendengar kali gitu. Ya dengar. Maksudnya Aku dengerin udah- jelas gitu. Ya jelas. Dia kayak ngetawain kita. Dia kayak ngetawain kita itu kayak gitu-gitulah ketawanya, cuma lewat aja seliweran. Habis itu kita nggak bisa dengar lagi gitu. Emang aromanya nggak ada. Terus aku pernah mimpi di sebelahku rumahku tuh tanah kosong kan. Nah dia yang punya itu ngelihat kita dari jauh pakai baju putih dia.
dia ngeliat kita aja. Nah, tapi mata dia nggak ada berwarna, dia kayak mata manusia. Nah kita lihat, aku liatin balik sama dia kayak ada mau menyampaikan gitu sama kita, tapi dia nggak bisa. Nah aku ya udah, aku slow aja. Habis itu tiba-tiba tuh bangun. Nggak ada lagu. Ya, atau Terajana pun nggak ada. Kalau sekarang ngomong jodohku ntar lagi, gitu. Mungkin jombloku akan berakhir. Kira jodohku besok datang. Amin. Mana nenek? Kau cari Jangan lah. atau bunian. Yang film apa itu? Kak Lima itu di Malaysia. Iya kan, itu Kak Lima. Oh, Awal tahu? Itu Kak Lima. yang dia pocong ya rasanya. Bukan. Jadi Ya Kak Lima itu jadi hantu. Cuman yang ada bintang filmnya itu dia selalu dekat sama orang dunia gitu loh. nggak tahu aku yang tahunya yang komedinya yang pocong itu Malaysia itu. Oh, Lucu banget itu. Ini lucu orang itu. Lucu makanya apa-apa. Oh, Tapi orang itu sama kayak kita. iya. Ada kuntilanak, ada Orang itu pocong, Kuntilanak bilang ya Pontianak. Pontianak, atau pokoknya itu. Pontianak itu kan yang kayak anak-anak di masuk kayak gitu. Ya, itu Kuntilanak. Pontianak, lu Pontianak. Pontianak itu Kalimantan Barat. Itu Matiana. Pontianak lo, anak-anak dimasuk apa dikasihkan ke Pontianak gitu. Iya, Kalimantan Barat kan daerah Malaysia. Gua udah dua kali tempat ya Sulungan. Kayak videonya kayak mana? Next video lanjut kayak gini bang, cuman dia pakai apa api unggun. Wah, Oke guys, Next videonya pakai api unggun. kali ini sampai sini saja ya. Apabila ada kekurangan kami atau segala macam, mohon di komen di bawah. Oke. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Kawan-kawan kalian, sahabat-sahabat kalian, grup-grup teman, grup keluarga jangan lah, karena parah lah ini manusia parah ini manusia parah. Ini Udah, parahnya nih. Bukan nyambung. Ini ceritanya cerita nyambung tapi nggak nyambung gimana itu? Ya udahlah. Terima kasih udah nonton video kami guys. Subscribe ya. Bye bye.